Assalamualaikum, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Ya, selamat malam semua. Selamat Malam, selamat malam. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Selamat selamat malam. Malam warahmatullahi Salam. Selamat Malam. malam, Bu. Iya, baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, Bapak dan Ibu, selamat datang di acara Zoom Bedah Produk malam hari ini yang diadakan oleh Atomy Paper. Jumpa lagi dengan saya, Ida Widayanti, yang akan memandu acara Zoom malam hari ini dari awal hingga selesai. Nah, Bapak dan Ibu, gimana semua kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat, Bu Semoga Ida. kita semua selalu Alhamdulillah diberikan sehat. kesehatan ya, Bu ya. Ya, Luar biasa. luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Ya, Bapak dan Ibu, wah ini sudah ada 74 orang, 76 udah bertambah terus ya. Sampai kita menunggu teman-teman yang baru akan masuk. Saya ingin menyapa dulu nih teman-teman yang sudah, Bapak dan Ibu yang sudah gabung di Zoom malam hari ini. Dari kota mana aja nih? Saya ingin kenal dulu. Palembang hadir, Bu. Palembang, Bu. mungkin Palembang Pegalung. hadir. Palembang Jakarta, hadir. oke. Dari mana lagi Bogor coba? hadir, Bu. Bogor, selamat malam Bogor. Bogor, Malam, Bogor. Beda. Ya, Bintaro juga hadir ya. Wah, luar biasa nih ya. Iya, Bapak dan Ibu, walaupun kita ada di berbagai kota di Indonesia, bahkan juga di mancanegara, ya kita bisa tetap sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu melalui salah satu support system yang disediakan oleh Atomy Paper seperti Zoom malam hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara Zoom malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa bersama supaya Zoom malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Bapak dan Ibu, untuk Zoom malam hari ini kita akan ada dua sesi. Sesi pertama yaitu sesi pemaparan produk dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Nah, Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu semuanya bisa fokus selama 1,5 jam ke depan, silakan Bapak dan Ibu mencari tempat yang nyaman tentunya di rumah masing-masing ya. Ya, kemudian juga jangan lupa siapkan catatannya untuk mencatat semua informasi penting yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita. Dan jika ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu nanti bisa menuliskannya langsung di kolom chat ya. Nah, Bapak dan Ibu tentunya ada beberapa yang masih bertanya, Atomy itu siapa sih? Ya, jadi sebelum kita mulai ke acara pemaparan materi, saya ingin menjelaskan sekilas tentang Atomy. Nah, Bapak dan Ibu, ada dua buah perusahaan besar di balik produk-produk yang luar biasa bagus ini ya, yaitu pertama adalah Kolmar. Ya, nah, ini perusahaannya ya, Kolmar Korea. Nah, Kolmar ini merupakan sebuah perusahaan atau pabrik maklun terbesar kedua di dunia di Korea saat ini dan sudah berusia lebih dari 100 tahun. Jadi bukan perusahaan yang abal-abal ya, bukan perusahaan baru tentunya. Nah, Kolmar ini sudah memproduksi ribuan jenis produk, baik produk kesehatan maupun produk kecantikan yang sudah didistribusikan ke berbagai negara. Nah, Bapak dan Ibu tentunya tidak asing lagi dengan brand-brand berikut ini. Coba kita lihat brand apa saja nih. Nah, Bapak dan Ibu tentunya mengenal ya brand-brand yang sangat terkenal ini. Bahkan juga saya yakin Bapak dan Ibu pernah menggunakan salah satu dari brand ini sebelum mengenal Atomy. Betul? Atau juga mungkin ada yang masih pakai saat ini ya, karena memang masih baru mulai Atomy-nya. Nah, Bapak dan Ibu, perlu Bapak dan Ibu ketahui ternyata produk-produk dari brand-brand dunia ini itu mereka tidak punya pabrik Bapak dan Ibu ya. Jadi mereka ini memproduksi produknya ini melalui Kolmar. Ya, karena tadi Kolmar itu kan pabrik maklun ya, pabrik maklun yang terbesar. Jadi brand-brand dunia ini mempercayakan produksinya di Kolmar. Nah, kemudian kita tahu kalau harga dari brand-brand tadi kan sangat mahal sekali ya. Lalu perusahaan kedua yaitu Carry. Nah, ini ya perusahaannya. Carry ini merupakan atau singkatan dari Korean Atomic Energy Research Institute. Jadi sebuah lembaga pemerintah Korea yang bergerak di bidang pengembangan atom nuklir. Karena kita tahu kalau
negara Korea itu kan sangat minim atau sangat sedikit sekali sumber daya alamnya ya. Jadi mereka mengembangkan teknologi nuklir yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat di Korea khususnya. Dan KRI ini sudah berdiri dari sejak tahun 1959, Bapak dan Ibu. Nah, KRI ini merupakan satu-satunya lembaga yang berorientasi khusus penelitian di bidang nuklir dan telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan teknologi nuklir di Korea. Nah, Bapak dan Ibu, sebuah proyek besar yang dilakukan oleh KRI ini dengan penelitian selama 8 tahun, termasuk 2 tahun uji coba di rumah sakit kanker di sana, yaitu dengan biaya yang sangat besar ya, sebesar 5 miliar Korean won atau kurang lebih sekitar 30 miliar, itu membuat suatu produk yang dapat meningkatkan imun tubuh orang-orang yang bekerja di KRI. Karena kita tahu kan KRI itu adalah lembaga riset teknologi. Otomatis orang-orang yang bekerja di KRI ini adalah bukan orang-orang yang biasa, Bapak dan Ibu. Mereka adalah putra-putra terbaik di Korea, kurang lebih sekitar 4.000 orang yang bergelar PhD maupun profesor yang bekerja di KRI ini. Namun karena mereka ini rentan dengan karena bidangnya kan nuklir ya, jadi mereka rentan kena radiasi nuklir. Nah, akhirnya setelah 8 tahun penelitian di KRI ini, akhirnya lahirlah sebuah produk yang sangat luar biasa, yaitu Hemohim. Nah, bagaimana Hemohim bisa kita konsumsi oleh masyarakat di dunia, termasuk kita di Indonesia, ini ada karena seorang CEO kita atau CEO foundernya Atomy, yaitu Mr. Park Han-gil, di mana tahun 2009 beliau juga terkena satu penyakit yang sangat berat, yaitu kanker sirosis stadium 4 dan juga gula darah yang mencapai 500. Luar biasa sekali ya, sangat parah sekali. Bahkan para dokter sudah memperkirakan kalau Mr. Park ini hanya bisa bertahan 3 bulan saja, Bapak dan Ibu. Namun alhamdulillahnya karena seorang temannya yang bekerja di KRI melihat kondisi beliau dan akhirnya beliau meminta untuk minum Hemohim ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau sehat di usia yang ke-75 tahun ya. Nah, Bapak dan Ibu, Hemohim ini tentunya bukan produk yang biasa ya, karena Mr. Park sendiri melihat bahwa Hemohim ini sangat dibutuhkan oleh orang banyak, sehingga akhirnya beliau melakukan negosiasi dengan pemerintah Korea dan akhirnya Hemohim ini bisa dikonsumsi oleh semua masyarakat di dunia ini yang sudah ada jalur distribusi Atomy-nya. Nah, Bapak dan Ibu, kerjasama dari Kolmar dan KRI ini akhirnya membentuk satu perusahaan baru yang namanya Kolmar B&H atau Kolmar Beauty and Health, di mana Kolmar B&H ini merupakan perusahaan yang memimpin inovasi di pasar makanan, kesehatan fungsional, dan juga kosmetik di Korea Selatan. Jadi Kolmar B&H inilah produksi dari produk-produk Atomy dibuat. Nah, Bapak dan Ibu, nah ini ya, ini Kolmar B&H, Kolmar B&H-nya ya. Nah, Bapak dan Ibu, Atomy memiliki filosofi untuk produk-produknya, yaitu menghadirkan produk dengan kualitas terbaik, dengan harga juga harga yang mutlak tak tertandingi, atau dengan kata lain, absolute quality dan absolute price. Apa itu absolute quality? Nah, absolute quality itu jika Bapak dan Ibu menemukan produk di luar Atomy dengan kualitasnya sama dengan produk Atomy, maka sudah dipastikan harganya jauh di atas produk Atomy. Kemudian jika untuk absolute price, jika Bapak dan Ibu menemukan produk sejenis di luar Atomy yang harganya sama dengan produk Atomy, maka dipastikan kualitasnya lebih rendah dari produk Atomy. Nah, Bapak dan Ibu, dari produk-produk yang sudah dihasilkan oleh Atomy ini sangat banyak sekali. Bahkan di Korea sana sudah lebih dari 500 item. Dan yang sudah masuk ke Indonesia kurang lebih sekitar 126 item. Dan semua produk ini dikategorikan menjadi 5 kategori. Pertama ada produk kesehatan, kemudian produk kecantikan, kemudian juga ada produk perawatan tubuh dan juga rambut, kemudian juga ada produk kebutuhan rumah tangga, dan juga ada produk makanan dan minuman. Next. Ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat sini ya perbandingan harganya. Nah, ini ada ada dua produk ya, satu dari brandnya Atomy. Ini ada Atomy Tone Up ya, ini skincare dari sunscreen dari Atomy, di mana
Dari kemasannya aja isinya 50 mili, harganya 239.000. Tapi Bapak dan Ibu bisa lihat yang sebelahnya, ini brand dari Dior, yang tadi kita lihat ya sama-sama diproduksinya di Colmar, dengan kemasan hanya isinya 30 mili, tapi harganya Bapak dan Ibu bisa lihat ya hampir 4 kali lipat dari harga dari produknya Atomy. Kemudian juga ini sebelah kanan kita bisa lihat ada krim mata ya atau eye complex. Ini di mana yang harga yang brandnya Atomy itu hanya Rp660.000, sedangkan yang SK2, ini brandnya SK2 hanya 15 mg, hanya 15 gram itu harganya, wow, bisa dilihat ya berapa harganya, lebih mahal sekali kan? Nah, next coba ada lagi Pak Reza. Nah, ini juga ada ya Bapak dan Ibu bisa lihat produk-produk yang apa dari brandnya Atomy dan juga brandnya ini BB cream ya, BB cream dari Atomy dan juga dari brandnya L'Occitane. Kemudian juga ini ada lip balm ya dari YSL, dari Givenchy, dari Dior, itu jauh sekali harganya dari dibandingkan jika dengan produk-produk Atomy. Jadi kita bisa lihat ya di sini untuk absolute quality dan absolute price-nya kita lihat jelas sekali ya. Nah, Bapak dan Ibu, nah untuk setelah lihat tadi betapa besarnya perusahaan Atomy, juga kualitas dari produk-produk Atomy, tentunya Bapak dan Ibu tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan produk-produk Atomy sesuai dengan Bapak dan Ibu butuhkan tentunya. Nah, Jum malam hari ini sangat menarik sekali temanya. Kenapa? Karena masalah yang akan dibahas hari ini adalah masalah yang kita hadapi sama-sama, Bu, Bapak dan Ibu. Banyak ya, apalagi usia di atas 40 ini pasti mengalami yang namanya istilah, mungkin pernah Bapak dan Ibu dengar visceral fat. Apakah visceral fat ini? Yaitu lemak yang menempel pada organ tubuh kita, ya, baik di jantung, ya, di berbagai organ tubuh kita. Nah, seberapa bahayakah visceral fat ini? Lalu bagaimana cara menanggulanginya? Tentunya dengan produk-produk Atomy apa saja nih yang bisa menjadi solusi untuk masalah visceral fat ini. Nah, Bapak dan Ibu, semua ini akan dibahas tuntas oleh narasumber kita malam hari ini. Beliau ada seorang ibu rumah tangga yang sudah pernah berkarir di dunia perbankan selama 12 tahun. Dan saat ini juga beliau masih aktif di bidang properti, dan tentunya juga beliau fokus menjalankan bisnis Atomy Mall Shopping Online. Nah, Bapak dan Ibu tentunya tidak sabar lagi, siapakah ibu yang satu ini? Yuk kita sambut dengan meriah Ibu Wiwin Hendrianti. Hai Bu Wiwin. Selamat malam, Bu Ida. Terima kasih banyak. Ya, Bu Wiwin. Sehat, Bu? Segar sekali, Bu. Ini Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, wah ini 124 nih yang udah bergabung. Pastinya sudah nggak sabar lagi nih, ingin mendengar penjelasan dari Bu Wiwin, apa sih yang disebut dengan visceral fat ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu simak baik-baik ya pemaparan dari Bu Wiwin. Silakan Bu Wiwin. Terima kasih, Bu Ida. Selamat malam, Bapak. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Sehingga malam ini bisa mengikuti Zoom bedah produk bersama saya. Nah, nanti saya dibantu Mas Reza untuk menampilkan slide yang pertama nih. Kita seringkali ini ya Bapak Ibu ya, kita mempunyai kebiasaan nih yang bikin kita gemuk, misalnya itu di sini kebiasaan ngemil gitu ya, makan makanan yang lemaknya tinggi, terus kemudian memakan apapun yang ada, terus kadang-kadang kita juga kurang tidur, belanja saat lapar itu menjadi kalap ya, kemudian ngemil makanan manis, kita kadang-kadang sambil rebahan, sambil nonton, kita juga ngemil, terus suka minum minuman yang berkalori tinggi. Nah, ini nih yang paling utama, kita sering kurang asupan minum air putih dan tentunya mager. Nah, gambar yang Bapak Ibu sekalian lihat ini adalah prosentase tubuh kita ya. 72% tubuh kita itu terdiri dari air. Di dalam otak itu kira-kira ada 70%, kemudian di paru-paru ada 90%, kemudian darah 82%,
kulit kita 80% kadar airnya, kemudian otot 75% dan tulang 22%. Kalau kadar air di dalam organ kita kurang nih Bapak Ibu sekalian, kemudian dari asupan air yang kurang selama ini, biasanya tubuh itu akan mengambil cairan yang ada di dalam organ-organ ini. Contoh dari otak misalnya ada 70% kadar air. Nah, mesin tubuh kita itu berupa otot. Nah, otot kita terus bekerja, mesin kita terus berputar. Pada saat kita kurang memasukkan cairan dalam tubuh nih, mesin tubuh kita akan ngambil cairan-cairan dari organ-organ ini. Jadi sangat bahaya ya, dampak dari kekurangan cairan nanti itu ada akibatnya. Akibatnya bukan saat sekarang, buat yang masih berusia 18, 20 tahun, masih nggak apa-apa, nggak kerasa. Tetapi dampak ini akan berasa pada 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Gitu. Next, Mas Risa. Ini manfaat air ya Bapak Ibu. Nah, manfaat air itu sebagai alat angkut nutrisi, kemudian pengatur suhu tubuh, untuk pelumas sendi, terus membantu membuang kotoran dari tubuh, sama menjaga agar metabolismenya tetap berjalan dengan baik, melembabkan dan menjaga kesehatan tubuh kita. Next. Nah, rata-rata asupan dan kehilangan air. Nih rata-rata asupan air per hari itu misalnya untuk metabolisme, makan dan minuman itu 1675 mili. Nah, rata-rata kehilangan airnya per hari itu bisa lebih dari 1600 ya. Jadi air itu dibuang untuk melalui keringat, kemudian buang air besar untuk bernafas, untuk buang air kecil. Jadi tetap kita harus perhatikan kebutuhan air kita. Nah, sekarang saya akan ajarkan Bapak Ibu bagaimana berapa banyak kebutuhan air yang kita konsumsi. Kalau untuk kegiatan yang bukan program untuk pembuangan lemak, kebutuhan air kita itu bisa Bapak Ibu lihat pada saat mengukur berat badan kita itu, kita lihat berat badan dibagi 30. Nah, itu kebutuhan air kita. Misalnya 60 kg dibagi 30. Berarti kita dalam satu hari, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, kita butuh 2 liter air. Nah, biasanya kebutuhan 2 liter air ini kalau tidak kita latih dari sekarang, itu menjadi PR yang memberatkan. Jadi kita harus belajar minum air putih. Ya, padahal sepertinya sepele ya, cuman minum air putih kok harus belajar. Jadi nanti setelah kita mengikuti acara bedah produk malam hari ini, saya menghimbau untuk Bapak dan Ibu sekalian supaya latihan minum air putih. Kapan kita memulainya misalnya gitu ya, gimana caranya kita mulai nih dengan menghabiskan 2 liter per hari ini, gimana caranya. Nah, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur jam 7 malam, kita harus atur kira-kira per 2 jam sekali kita harus minum, maksimal 2 jam sekali ya, menurut profesor yang saya dengar pada saat saya diajarkan ini. Ingat, batas maksimal kita harus minum setelah 2 jam, kita harus ingat, oh ya, saya sudah 2 jam nih harus minum air putih. Karena yang dibutuhkan tubuh itu sebenarnya utamanya itu air putih. Tapi kalau misalnya tidak ada karena terpaksa, yang ada misalnya teh mungkin gitu, atau air jus, ya nggak apa-apa. Tapi usahakan kemana-mana kita membiasakan diri selalu bekal air putih gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, penambahan minum air putih 1,5 liter per hari lebih dari kebiasaan itu terbukti ya Bapak Ibu menurunkan berat badan dan memperbaiki angka BMI, menurunkan lemak tubuh dan menekan rasa lapar secara alami. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nanti ikut berprogram dalam fat loss, nanti tambahan minumnya itu ada tambahan minum yang harus dikonsumsi kira-kira 1,5 liter. Lemak yang ada di dalam tubuh itu tidak bisa keluar dengan hanya olahraga. Karena apa? Olahraga itu tidak membuang lemak nih Bapak Ibu. Olahraga itu dia menstimulasi hormon. Jadi
mengaktifkan atau membantu mesin tubuh kita, otot ini bekerja lebih baik lagi gitu. Jadi untuk yang berprogram nanti, fat loss nanti, barangkali setelah ini ada Bapak Ibu yang berminat, wah iya saya memang harus mengurangi berat badan saya. Memang betul, yang terlihat pertama itu berat badannya akan berkurang, tapi fokus kita untuk program fat loss, kita membuang lemak. Pada saat lemak nanti berkurang, otomatis bonusnya adalah penurunan berat badan, gitu ya. Nah, caranya kalau yang berprogram, kebutuhan airnya lebih banyak, yaitu berat badan kita dibagi 20. Nah, makin banyak nih air yang harus kita konsumsi nanti. Lalu berikutnya Pak Rere. Ini ada 5 tanda tubuh kita kekurangan cairan. Biasanya tubuh kita merasa lesu, tekanan darah menjadi rendah, kemudian pusing, terus urin kita berwarna gelap, dan kita menjadi kurang fokus. Lalu, next Mas. Nah, kalau tadi seperti saya bilang, minum itu jangan menunggu sampai haus. Karena haus merupakan salah satu tanda tubuh kita dehidrasi. Jadi minumlah setelah 20 menit itu biasanya kita bisa minum tuh. Minum lagi seteguk, seteguk, seteguk. Nah, sekarang Bapak Ibu sambil mendengarkan penjelasan saya, kalau misalnya di samping Bapak Ibu tersedia air, silahkan minum air sama-sama ya dengan saya. Nanti saya juga haus, nanti saya akan minum gitu ya. Bapak Ibu juga boleh silahkan sambil minum dan tetap fokus mendengarkan apa yang saya jelaskan nanti. Ya. Lalu next. Nih, berapa banyak yang kamu perlu minum? Tadi udah saya sampaikan ya, berat badan kita dibagi 30 atau berat badan kita dibagi 20 ya. Kemudian itu di situ disebutkan bisa juga berat badan kita dibagi 25. Kemudian kalau kita berolahraga, tambah ekstra lagi tuh 0,2 sampai 0,4 liter. Nih, apalagi kalau kita tinggal di cuaca yang panas. Nah, tinggal di daerah yang tropis, tambah lagi tuh ekstra setengah liter air sampai 1 liter tuh. Nah, kalau dihitung-hitung totalnya nih, misalnya contoh tuh di situ, kita butuh minum 4,4 liter. Banyak ya, Bapak ya. Bapak Ibu banyak sekali nih harus kita minum gitu ya. Tapi saya mengingatkan di sini bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami gangguan di ginjal, yang sudah misalnya konsultasi dengan dokter bahwa asupan cairan harus dibatasi, ini tidak berlaku ya buat mereka yang mengalami gangguan di ginjal. Ini berlaku buat Bapak Ibu yang dalam kondisi sehat. Next. Nih, kita minum nih di sini dikasih lihat nih cara minum air untuk menurunkan berat badan. Itu dilihat tuh per 2 jam tuh jam 8, kemudian jam 10, jam 12, lalu jam 2 dan seterusnya per 2 jam. Nah, kita sebaiknya pada saat kita sudah melakukan kegiatan dari mulai pagi misalnya ya, kebiasaan kita kan bangun tidur kita minum air putih misalnya, terus lalu kita nanti sekitar jam 7, batasan sarapan itu kan kira-kira ya jam 7 sampai jam 9. Itu juga kita sudah minum lagi air putih. Air putih yang kita minum kan nanti ada lagi suplemen yang kita konsumsi, kita juga minum air putih. Sebenarnya banyak cara ya, saat-saat kapan kita memasukkan cairan tubuh itu di fase 2 jam tersebut. Nah, ini disampaikan juga nih, minum air putih itu untuk mengeluarkan racun fungsinya, mengatasi dehidrasi, untuk penetapan fisik, kemudian produksi sel baru, dia perlu air putih, kemudian sembelit, terus membakar bahan bakar untuk ini ya, bagi otak kita ya, kemudian baik juga untuk metabolisme tubuh, kemudian menyeimbangkan sistem getah bening kita. Lanjut, Mas. Minum air pada waktu yang betul. Ini contoh ya, 2 gelas setelah bangun tidur, membantu menguatkan organ dalaman kita ya. Kemudian satu gelas air atau 30 menit sebelum makan ini membantu mengurangi
lapar ya. Kadang-kadang seringkali tubuh kita itu mensalahartikan antara lapar dan haus. Jadi makanya itu sebaiknya kita minum segelas air putih terlebih dahulu untuk mengantisipasi rasa lapar atau haus ini, gitu ya. Dan tentunya akan mengurangi jumlah porsi makan kita. Jadi kita akan merasa kenyang duluan, gitu. Kemudian satu gelas air sebelum mandi membantu menurunkan tekanan darah. Kemudian 1 gelas air sebelum tidur itu menghindari serangan angin dan serangan jantung ya. Gitu. Lanjut, Mas. Nah, ini contoh ya, kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai berat badan di atas 60 misalnya 70, berarti 70 kilogram dibagi misalnya 30 atau 20. Nah, ini contohnya ya, ini kita pakai gambar 2 botol ukuran 1,5 liter nih. Di situ dibikin tulisan-tulisan ya, misalnya jam 7 pagi itu, selamat pagi. Nah, kita minum tuh dengan batasan yang sudah tertera di sana. Kemudian jam 9 gitu minum. Jam 11 ingat harus minum gitu kan ya, jam 1 ayo terus minum gitu kan. Jam 3 pagi misalnya berasa nih di sini apa nih yang berasa? Oh, rasanya haus. Terus jam 5 sore jangan lupa minum gitu ya. Ini hampir selesai nih jam 7 malam PR nih ya. Jam 9 malam wah, kita berhasil menghabiskan minuman kita yaitu sebanyak 3 liter. Ini contoh saja. Jadi kalau pelaksanaannya tergantung Bapak Ibu mengatur baiknya seperti apa supaya target minum kita itu terpenuhi. Lanjut. Ya, ini tadi sudah dibahas ya, lanjut lagi. Nih, warna-warna urin yang kalau kita kekurangan air ya, yang paling bawah itu kuning gelap, orange-orangan itu tandanya Bapak Ibu menderita kekurangan air yang cukup parah sehingga harus diperiksa ke dokter biasanya. Kemudian kuning gelap, jika urin Anda berwarna kuning gelap seperti ini ya, berarti ini pertanda kurang sehat. Jumlah cairan yang dikonsumsi tubuh Anda tidak cukup, sehingga harus segera ditambah kebutuhan airnya. Kemudian ada warna kuning. Kuning pada urin menunjukkan bahwa tubuh tidak terhidrasi dengan baik. Tubuh Anda kurang cairan. Kemudian warna kuning madu pucat. Warna ini masih dianggap normal. Tapi bisa juga tubuh Anda perlu mendapatkan asupan air yang lebih. Kemudian kuning terang dan kuning transparan. Ini juga adalah warna yang normal dan menunjukkan bahwa tubuh Anda terhidrasi dengan baik. Nah, yang paling atas ini warnanya kuning pucat. Jika warna urin Anda seperti ini, itu normal dan mengindikasikan bahwa jumlah kebutuhan cairan dalam tubuh Anda sudah tercukupi. Next. Ya, ini tadi ada manfaat air ya, Bu ya. Bapak Ibu sekalian untuk melembabkan kulit, untuk menjaga suhu tubuh, untuk proses pertumbuhan ya, mengangkut nutrisi ke seluruh sel kita. Karena kan sel kita ini jumlahnya tuh triliunan. Jadi kita harus cukupi asupan kebutuhan air ini untuk tubuh kita. Dan yang dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya air putih. Seandainya Bapak Ibu minum jus ada kandungan airnya, minum teh itu kita jadikan sebagai hiburan gitu ya, menghibur lidah kita biar lidah kita juga nggak ngerasa mungkin bosan dengan rasa yang tawar saja, tapi sesekali boleh, tapi dengan batasan tidak berlebihan ya. Jadi kecukupan airnya itu air putih harus lebih banyak dibanding minuman-minuman lain, terutama minuman-minuman manis ya, kita harus kurangi. Lalu next, Mas. Nah, setiap hari air dalam tubuh kita itu hilang 1 sampai 4,5 liter melalui ini keringat, bernafas, buang air kecil, buang air besar. Ini kita juga tanpa kita sadari ini akan berkurang ya komposisi air dalam tubuh kita. Makanya tadi ingat selalu setiap maksimal 2 jam sekali kita minum air putih gitu. Nah, air adalah fondasi dasar tubuh kita. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Lanjut lagi.
Nah, ini ada video Bapak Ibu, silakan perhatikan. Mungkin selama ini kita sering sekali ini ya, tidak menyadari di dalam minuman ini kandungan gulanya sebesar apa. Silakan. Kalian penasaran nggak? Semua minuman ini kira-kira punya berapa banyak gula ya? Yang pertama, susu coklat. Katanya sih kalau mau cepet tinggi jangan lupa minum susu. Tapi kalian tahu nggak kalau dalam 250 ml susu coklat ini mengandung 25 gram gula loh. Next, ada minuman pengganti cairan tubuh. Banyak yang minum ini buat nambah energi. Tapi ternyata dalam satu botol ini mengandung hampir 6 sendok teh gula. Yang ketiga ada minuman vitamin C. Katanya sih minuman ini sehat, tapi perlu diingat bahwa buat dapetin 1000 mg vitamin C ada sekitar 40 gram gula yang ikut minum juga loh sama kamu. Yang keempat, minuman soda. Biasanya sih kalau matahari lagi terik-teriknya nih, itu emang seger banget sih kalau minum soda. Tapi kalau kamu tahu si soda ini mengandung 42 gram gula, mending pikir-pikir lagi deh. Yang terakhir ada teh kemasan rasa buah. Minum teh kayak gini pas lagi makan bakso emang nikmat banget sih. Tapi yakin 46 gram gula yang ada di teh ini nggak bakal duel maut sama kecap yang ada di kuah bakso. Perlu kalian ingat bahwa jatah gula per hari menurut WHO itu cuma 26,8 gram. Jadi jangan lupa batasi asupan gula harian kamu ya. Coba komen di bawah dong, biasanya kamu sering minum yang mana? Iya, iya. Kalian Ini ya, penasaran? kita dalam keseharian kita tuh tanpa sadar kita itu mengkonsumsi minuman-minuman tadi ya. Dengan adanya itu tuh, kalau kita sedang misalnya jalan gitu, kita sering melihat seperti gerai-gerai Alfamart, Indomart itu mereka punya cool box, dan cool box ini ya Bapak Ibu seperti ini, dia punya magnet gitu kayak manggil-manggil kalau misalnya setelah siang hari terutama ya pada saat cuaca panas itu kayak manggil-manggil gitu, ayo ayo. Nah, kita pada saat masuk dalam minimarket tersebut, biasanya kita suka menghampiri dan kita mengambil, wah kayaknya enak nih kita minum minuman yang ada dalam cool box itu. Dan ini sebenarnya minuman ini kalau kita terus konsumsi itu sangat berbahaya sekali ya, apalagi kalau ini dikonsumsi anak-anak. Seringkali anak-anak itu malas sekali minum air putih, dia senangnya minum minuman yang ada rasanya. Nah itu bahaya ya, banyak sekali saya jumpai pada saat saya mendampingi ibu saya di rumah sakit pada saat itu. Saya tuh cukup kaget, ternyata ruangan hemodialisa itu ruangan untuk cuci darah itu banyak sekali yang pasiennya itu masih muda-muda dan termasuk anak-anak. Jadi itu pada saat itu saya sampai harus waiting list untuk bisa mendaftarkan ibu saya cuci darah pada saat itu benar-benar waiting list. Jadi dalam antrian, dan itu padahal kalau orang yang sudah menderita gagal ginjal ya Bapak Ibu sekalian, dia itu apalagi yang sudah stadium 5 gitu ya, dia itu wajib sekali dalam 1 minggu itu 2 kali cuci darah. Nah, pada saat itu juga saya ngalamin ibu saya tidak bisa cuci darah karena tempatnya penuh gitu ya. Jadi acara bedah produk malam hari ini saya itu mengajarkan bukan untuk kita saja menjadi sehat atau kita saja yang berprogram dalam manajemen sehat itu ya, tetapi kita juga akan membawa ini untuk sehari-hari bersama dengan keluarga kita gitu ya. Kita mengajarkan anak-anak kita gitu untuk sadar dengan hidup sehat, kecukupan air putih, makan makanan sehat, itu diri kita lakukan dan juga untuk keluarga kita supaya kita tuh sehat, bugar, bebas sakit gitu, menjalani hidupnya dengan penuh kualitas gitu ya. Itu bersama-sama dengan keluarga kita. Gitu, jadi sehatnya sehat bersama. Nah, kemudian di sini kita juga memerlukan ini ya, atur pola makan kita. Misalnya kita membatasi gula, membatasi asupan garam, kemudian mencukupi kebutuhan protein dan lemak. Tentunya juga kita pilih ya, lemak yang seperti apa yang harus kita makan. Kemudian kecukupan buah-buahan dan sayuran. Ini terutama kalau semua dalam keadaan semuanya ukurannya cukup gitu ya, untuk ke depan menderita hipertensi itu jauh. Dan biasanya kalau kita rutin melakukan misalnya belajar minum dengan baik, itu
nomor satu yang terhindar dari dalam tubuh kita itu tidak terjadi serangan stroke. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nih ya, selama ini kurang mengkonsumsi air putih, jadi rentan terjadi serangan stroke. Itu biasanya kekurangan cairan juga menyebabkan pengentalan dalam darah kita. Nah, itu gimana caranya ya? Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita mulai dari sekarang gitu mencukupi kebutuhan air putih kita gitu. Next. Nih contoh-contoh ya makanan yang sering kita jumpai dalam sehari-hari, misalnya ayam goreng tepung nih, fatnya berapa nih? Ada 66%. Kemudian dalam 108 gram itu kalorinya 370 kalori. Nah, kalau kita misalnya setiap individu itu kita punya kebutuhan kalori ya, nanti akan saya ajarkan, akan saya bantu bagaimana menghitung kalori kita. Itu saya akan ajarkan caranya untuk kita itu bisa memilih makanan yang tepat ya. Seperti ini juga kurang baik nih makanan yang dimasak dengan suhu yang sangat tinggi. Ini ibaratnya kalau misalnya kita makan, itu ibarat kita makan sisa-sisanya aja, sampahnya saja gitu. Ini jadi kurang baik. Sebaiknya makan ini dihindari. Lalu next, Mas. Intinya kalori satu porsi ayam geprek nih, ini 616 kalori. Kalau kita makan seperti ini, 3 kali gitu ya, itu berapa? 600 kali 3, 1.800. Ini udah over ya bagi yang kebutuhan biasanya untuk menjaga asupan makanan kita. Porsi kalori harian yang dibutuhkan kita itu kira-kira 1.200 atau tergantung nanti kondisi setiap orang berbeda. Nanti juga saya bisa bantu bisa bantu tentukan ya kira-kira per individu itu berapa sih kebutuhan kalorinya. Minimal kita harus makan 1.200 kalori. Nah, kalau kita makan lebih dari 1.200 dalam satu hari, berarti kelebihannya itu kalau sehari masih nggak apa-apa ya, 2 hari, 3 hari. Nah, kalau 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya selalu seperti itu habitnya, kelebihan kalori yang kita makan itu akan tersimpan menjadi lemak. Ya, lemak tadi yang kita sebut visceral fat. Nah, visceral fat ini lemak yang menempelnya di organ tubuh kita. Misalnya, dia menempel di jantung. Jantung kita tuh diselimutin oleh lemak, sehingga jantung pada saat mau memompa darah dan oksigen itu dia mompa gitu ya. Pada saat dia perlu ini, kalau perlemakannya itu banyak, dia akan berat gitu. Kemudian ada juga yang menempel di ginjal, menempel di paru-paru, berada di rongga-rongga yang ada di usus. Kemudian si lemak-lemak ini nanti ada di dalam pembuluh darah kita. Jadi kita awal dari penumpukan lemak ini lama-lama akan menyebabkan kerusakan dari tubuh kita, jadi metabolisme tubuh kita terganggu gitu. Next. Ini juga kebiasaan kita selama ini, kita suka makan kerupuk ya. Satu kerupuk itu kalorinya 175. Sementara kita itu nggak bisa makan satu. Biasanya bisa 2, bisa 3. Betul ya? Nah, sebaiknya kita tidak makan kerupuk karena satu kerupuk itu sama dengan sekian sekian sendok nasi gitu ya. Makan satu nggak kenyang, pasti makan lagi. Lebih baik kita makan nasi biar kenyang supaya kita nggak nggak terus ngemil ya seperti itu ya. Lanjut. Nih, hukum 7.700. Setiap akumulasi kelebihan 7.700 kalori akan menambah berat badan kita sebanyak 1 kilo. Seperti ini yang tadi saya sebutkan, kalau sebulan, 2 bulan, kemudian setahun, 2 tahun, dan seterusnya, selama ini habit kita kurang baik, ya akhirnya pada saat usia tertentu, pada saat tertentu, kita menjadi kelebihan berat badan. Seperti itu. Lanjut. Ini nih, makanan yang sangat simpel yang sering kita buat nih, Indomie.
ya. Ada 1 bungkus Indomie itu kalorinya 4.200, kemudian ditambah 1 butir telur. Kalau sarapan pagi nih enak sekali ya, gampang gitu ya. Terus kemudian ada kandungan tepungnya. Nah, total kalori itu di dalam 1 bungkus Indomie beserta teman-temannya itu bisa sampai 1.000 kalori. Gitu. Lanjut. Nah, ini tubuh itu membakar 2.000 kalori, kemudian kita makan 2.000 kalori, itu nanti berat badan kita bertahan. Tapi kalau misalnya tubuh kita membakar 2.000 kalori, makanan yang kita masukkan itu 2.500 kalori, itu akan menaikkan berat badan. Kemudian tubuh juga membakar 2.000 kalori, makanya 1.700 kalori, itu juga akan menurunkan. Kalau intake dari kalori yang kita masukkan itu banyak dan kalorinya lebih kecil, itu ya program untuk turun berat badannya menjadi lebih baik ya. Nanti kita batasi asupan kalori yang masuk dalam tubuh kita dalam berprogram nanti. Saya juga akan ajarkan apa dan bagaimana caranya nanti. Kalau misalnya gini, kemarin kita di kelas di EC itu ada kelas yang offset online dan offline ya. Pada saat offline bisa ketemu dengan saya tuh punya 1 alat yang bisa mengukur komposisi dari tubuh kita. Misalnya kadar air kita tuh berapa persen, kemudian berat badan kita tuh berapa, kadar lemak tubuh kita juga bisa diukur, kemudian ada massa otot, kemudian massa tulang, lemak visceral, dan usia sel itu bisa kita ukur dengan alatnya itu dengan merek Tanita. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah pernah tahu dan pernah mencoba mengukur kondisi dari komposisi tubuh menggunakan Tanita. Nah, itu nanti yang sudah punya boleh dilihat lagi ya, seberapa ukuran yang tertera dari Tanita itu bisa untuk mengontrol program penurunan berat badan kita. Kalau misalnya Bapak Ibu punyanya cuma timbangan biasa, ya boleh. Itu hanya untuk mengukur kondisi berat badan kita. Selain itu kita akan gunakan, yang paling gampang itu kita akan gunakan meteran. Barangkali di rumah punya nih meteran seperti ini. Nah, standarnya itu kita menggunakan meteran seperti ini itu lingkar perut, terutama yang kita ukur pertama ya. Standar yang kita harus tahu untuk wanita, lingkar perut kita tidak boleh lebih dari 80 cm. Dan untuk laki-laki itu tidak boleh lebih dari 90 cm. Nah, kemudian ini juga bisa digunakan nanti untuk berprogram, walaupun kita jangan khawatir kalau kita di rumah punyanya cuma timbangan biasa, nggak apa-apa juga, dengan ini pun bisa. Jadi penyusutan lemak yang kita lakukan nanti pada saat kita menjalankan program kita, itu kita bisa ukur dengan lingkar-lingkar. Misalnya contohnya gini, kita ukur lingkar lengan kita. Nah, misalnya di awal sebelum program, itu kita ukur lingkar lengan kita berapa nih? 29 atau 30 cm atau berapa kita catat lingkar lengan, kemudian nanti lingkar dada. Nah, itu bisa juga nih pakai meteran ya. Lingkar dada kita ukur seperti itu berapa. Ini semua angka itu cara ngukurnya nih Bapak Ibu. Misalnya kita ukur contoh ya, lingkar dada kita. Itu tidak seperti kita kalau mau bikin baju dilonggarin gitu enggak. Tapi kita mepet. Kita tekan, kita mepetkan berapa nih sampai batas lingkaran terbesarnya itu berapa. Contoh ya, saya di sini berapa gitu. Oh, lingkar dada saya 90 misalnya. Nah, pada saat berprogram nanti, ini lingkar-lingkar ini akan menentukan setelah 1 bulan kita berprogram, nanti kita ukur kembali berapa kira-kira misalnya lingkar dada kita berapa. Nah, kalau terjadi penyusutan, misalnya tadinya awalnya 90, misalnya terjadi penyusutan 1 cm, itu merupakan prestasi Bapak Ibu. Berarti itu yang menyusut lemaknya. Nah, jadi meteran ini mengukur berapa shaping-nya tubuh kita. Jadi lemak-lemak, penyusutan lemak ya, yang kita ukur itu penyusutan lemak kita.
berapa gitu. Ini menggunakan senti-senti. Tapi kalau kita ada punya Tanita ya, itu akan langsung ketahuan ininya penyusutan lemaknya berapa banyak, kemudian peningkatan air kalau misalnya di awal pada saat proses penimbangan diketahui kecukupan air kita kurang dalam komposisi tubuh kita. Nah, pada saat berprogram menjalani program dari 10 hari, 14 hari, kemudian 30 hari, pada saat kita konsisten, misalnya air nanti yang saya sarankan buat Bapak Ibu, misalnya 3 liter, pada saat Bapak Ibu konsisten dalam minum cairan tersebut gitu ya, nanti ada persentase kenaikan jumlah cairan. Itu juga terbaca oleh alat Tanita tersebut. Lalu untuk lemak perut itu juga sama seperti itu. Itu juga nanti akan ketahuan. Tapi untuk proses pembuangan untuk lemak perut itu lebih sulit ya. Jadi nggak bisa jadi nggak gampang lah kalau boleh saya bilang. Makanya harus dibantu oleh suplemen tertentu supaya pencapaian proses fat loss nanti lebih cepat. Karena pada umumnya itu kita pada saat berprogram itu tuh kita kadang sebagai manusia tuh ada masa bosen gitu ya. Jadi kok lama banget gitu. Jadi kalau ditanya berapa lama sih program untuk fat loss itu perubahan dalam tubuh kita itu berproses ya. Kita tidak bisa kehilangan berat badan kita dalam waktu cepat, itu juga nggak baik gitu ya. Jadi perlahan tapi pasti itu kita butuh kira-kira 12 minggu atau 3 bulan dalam berprogram. Nanti setiap bulannya akan dievaluasi untuk melihat perbaikan-perbaikan atau pencapaian-pencapaian kita. Nanti itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Lalu next. Ini makanan ringan yang tinggi kalorinya ya. Di situ ada kerupuk, ada emping, kemudian keripik singkong, ada rempeyek. Ini sebaiknya nanti pada saat berprogram, kalau kita di rumah punya cemilan-cemilan gitu yang biasa ada di meja kita, untuk sementara itu kita sembunyikan atau lebih baik tidak kita adakan di dalam rumah kita. Jadi kita mulai mengurangi godaan-godaan yang di depan mata gitu ya. Lanjut. Ini kenapa selalu merasa kelelahan ini? Karena tidak banyak bergerak gitu ya. Kalau kita kurang bergerak juga nggak enak ya, diem aja gitu juga badan kita selalu rasanya nggak nyaman. Kemudian kualitas tidur kita tidak baik. Kemudian kita mungkin sedikit minum gitu ya, makan makanan yang kurang baik. Kemudian kita stres atau kita terlalu banyak kafein. Lanjut. Nih, Bapak Ibu, selain kita mengatur pola makan kita nanti pada saat kita berprogram, ada satu hal lagi yaitu kita lakukan olahraga. Olahraga yang betul itu harus memenuhi 3 unsur, yaitu teratur, terstruktur, dan terukur. Terukur waktunya. Olahraganya sebaiknya apa nih? Gitu ya. Olahraga itu sebaiknya untuk kita yang mempunyai kelebihan berat badan, terutama yang tadi lingkar perutnya di atas 80 untuk wanita, kemudian pria di atas 90, sebaiknya tidak olahraga lari. Kenapa? Karena pada saat lari itu beban tubuh kita berat, itu akan mencederai lutut biasanya. Jadi lutut kita akan tergesek-gesek ya, karena menopang tubuh kita yang berat. Jadi olahraga yang baik itu kalau saran saya, jadi yang mudah kita lakukan yaitu jalan kaki selama 30 menit, tapi konsisten. Setiap hari waktunya, misalnya kita punya waktu kosong olahraganya pagi hari, misalnya jam 6 atau jam 7 pagi gitu kita olahraga, kita konsisten dengan waktu tersebut. Lamanya 30 menit dan teratur olahraganya itu adalah jalan kaki. Kemudian kalau tidak bisa pagi, kita juga bisa di sore hari, mungkin waktu kita setelah pulang kantor, kita ada waktu, misalnya boleh olahraga tuh jam 5 sore, jam 4 sore gitu ya. Ini jadi olahraga itu tadi akan membantu menstimulasi hormon kita, biar kerja hormon kita semakin maksimal. Jadi
itu dengan olahraga, jadi kita biasanya tuh menimbulkan rasa happy, kita lebih bahagia, membuat kita lebih merasa oh iya ya lebih enak ke badan, terus membantu menurunkan berat badan, juga baik untuk tulang dan otot, lalu menghilangkan stres dan mencegah depresi. Lalu yang terakhir itu tubuh kita lebih berenergi tentunya. Kalau kita misalnya salah pemilihan dalam berolahraga, kita selama ini jarang sekali ya berolahraga ya. Tiba-tiba, wah ini saya lagi berprogram nih untuk menurunkan lemak tubuh saya misalnya ya. Saya tiba-tiba berolahraganya dengan ekstrim gitu. Misalnya saya lari gitu ya, sekian keliling gitu ya. Padahal kalau kita tidak terbiasa lari itu biasanya itu juga nggak nyaman nanti pada saat satu putaran pertama masih oke ya, 2 putaran kedua yang penting pokoknya saya harus olahraga yang kuat gitu ya, atau yang olahraganya yang kenceng gitu supaya cepat proses penurunan lemaknya tadi itu tidak disarankan. Nanti yang ada itu otot-otot kita tuh jadi cedera. Pada saat kita olahraga terlalu berat, yang pertama kali cedera itu otot. Nah, pada saat tubuh kita merasakan otot kita cedera, itu rasa pertama yang kita alami, yang kita rasakan itu apa ya namanya pegal. Nah, seperti itu pegel-pegel. Nah, besoknya males kan. Aduh, badan sakit semua, rasanya pegel semua. Itu besoknya kita males lagi untuk melakukan olahraga. Ternyata yang kita tangkap, yang tubuh tangkap adalah lari atau olahraga tadi membuat kita badan kita sakit misalnya. Jadi kita kapok, di tubuhnya ngalamin trauma dalam berolahraga. Makanya tadi saya bilang olahraganya itu cukup jalan kaki saja selama 30 menit, tetapi konsisten setiap hari. Gitu ya. Lanjut. Nih, mengapa harus olahraga? Karena tubuh adalah pikiran dan pikiran adalah tubuh. Jadi ketika kita menggunakan tubuh dengan baik, maka semua sistem yang kita miliki termasuk pikiran akan terpelihara dengan baik juga. Gitu. Next. Nah, Bapak Ibu, ini penampakan lemak ya dalam pembuluh darah kita. Yang ini, yang sebelah sisi kiri atas itu pembuluh darah kita bersih, yang sebelah kanan itu mulai ada perlemakan, makin tebal yang ketiga, dan yang keempat itu makin menutupi aliran di pembuluh darah kita. Nah, kalau penumpukan lemak dalam pembuluh darah ini makin lama makin tebal, kemudian mengerak, menempel seperti ini ya, itu sangat berbahaya. Jadi nanti ada fungsi-fungsi organ yang tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ini sebaiknya kita hindari. Misalnya contoh ya, kita seringkali suka nih dengan makanan bakso. Mungkin Bapak Ibu berpikir gitu atau membayangkan seperti apa sih lemak itu ya. Lemak itu ya ini tetelan-tetelan itu yang kalau kita lagi makan bakso kan kita suka ada tuh tambahin tetelannya mang misalnya, itu kita makan itu rasanya memang gurih enak. Nah, itu sebaiknya kita tidak makan karena itu yang kita mengeluarkan dari dalam tubuh kita. Gitu ya. Kemudian next. Ini contoh gambar usus yang kotor ya. Kalau usus kita kotor nih Bapak Ibu, proses penyerapan nutrisinya menjadi terganggu. Kemudian kita mengalami ini nih, misalnya sakit kepala, susah tidur atau insomnia, kemudian mengalami sembelit, kemudian gula darah kita melonjak, terjadi dampak ya, misalnya hipertensi, kemudian bisa juga terjadi kanker usus. Nih kalau ususnya sangat kotor bisa jadi ini seperti ini. Kemudian kita kan juga kurang asupan serat ya dalam tubuh kita, kemudian bisa menyebabkan juga sakit jantung dan penyerapannya tidak maksimal nih kalau usus kita kotor. Next. Ini video visceral fat ya kalau Bapak Ibu selama ini membayangkan seperti apa sih visceral fat itu. Nah ini ya Bapak Ibu, mari kita lihat bersama. Teman-teman, ini yang disebut dengan lemak visceral. Lemak visceral ini berbeda dengan lemak di bawah kulit yang disebut lemak subkutan. Lemak ini berada di dalam rongga perut kita. Ini berada di balik otot perut kita, bahkan di balik rongga dada kita, di bawah tulang rusuk kita. Lemak ini bisa melingkupi semua organ-organ tubuh di dalam.
perlemakan hati, perlemakan ginjal, itu terjadi karena visceral fat, bukan karena lemak subkutan. Lemak ini membuat orang menjadi terlihat buncit, bahkan jika tidak terlihat pun, ini bisa mengganggu banyak fungsi-fungsi organ di dalam tubuh kita. Mengganggu pergerakan usus, mengganggu fungsi hati, mengganggu fungsi pankreas, mengganggu fungsi ginjal, bahkan bisa mengganggu fungsi jantung. Teman-teman, Kan sekali ya isi dalaman tubuh yang visceral fat-nya tinggi. Nah, kalau diukur menggunakan Tanita, ini kita di sini ada ini ya, apa namanya, monitoring komposisi tubuh nih, ada formnya gitu ya, ada formnya seperti ini. Itu di bagian bawah itu ada lemak ini ya, lemak perut atau yang sering kita sebut tadi visceral fat tadi, itu untuk apa namanya, nilainya gitu ya, nilai sehat itu angkanya di berapa? Di 1 sampai 5 itu sehat. Kemudian kalau Bapak Ibu pas nanti diukur menggunakan Tanita, dia muncul nih 6 sampai 9, dia sudah harus hati-hati. Hati-hati itu sudah mulai menekan organ, sehingga fungsinya itu organ kita mulai berasa ya, ada ketidaknyamanan yang mulai kita rasain. Contohnya itu biasanya kita sering ngalamin pusing gitu ya, tiba-tiba badannya lemes-lemes aja. Kenapa ya? Ini dari perlemakan yang ada di lemak perut atau visceral fat tadi. Ada juga pada saat saya melakukan pengukuran menggunakan Tanita, saya juga menemukan yang lemak perutnya itu 10, 11, 12 atau 15 itu sudah sangat berbahaya. Sangat bahaya. Jadi kayak tubuh itu memberikan alarm ya pada saat kondisi tubuh kita sudah tidak baik, dia udah memberikan alarm. Mungkin contohnya gini, yang tadinya saya tiba-tiba mengalami tensi tinggi, tiba-tiba mengalami diabetes. Itu contohnya yang sering-sering terjadi pada umumnya. Nah, seperti ini. Kemudian ada nyeri di dada, seperti itu. Nah, ini biasanya itu pada saat kita ukur ini si lemak visceralnya itu. Dan pasti kalau saya tanya, salah satu itu dulu ukuran lemak visceral fat-nya itu dia sudah, Bu, dengan visceral fat 9, pasti Ibu sudah mengalami tubuh yang cedera ya, kalau saya bilang cedera. Oh iya betul, saya sudah diabetes, ya ada ya, seperti itu rata-rata. Nah itu udah tubuh masih alarm gitu. Nah, sebaiknya kalau kita nanti bisa mengembalikan si lemak visceral fat kita dalam kondisi sehat ya, sehat itu angkanya 1 sampai 5, itu tingkat kesehatan kita pasti baik gitu ya. Tapi memang ini tidak mudah, Bapak Ibu, butuh perjuangan. Nggak apa-apa kalau kita akan lakukan bersama-sama, kemudian kita support gitu ya, kita menemukan teman-teman kita atau saudara kita, bahkan diri kita seperti ini, kita tetap harus semangat menjalankan program hidup sehat seperti itu. Jadi kadar apa namanya indikasinya ini kalau di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Kalau sudah 3 itu ya 4, 5, 6, 7 yang nilainya gitu ya, nilainya tuh tidak itu, ayo cepat-cepat kita melakukan perbaikan gitu ya, perbaikan kita supaya kita jangan sampai bom itu meledak. Jadi kalau misalnya kita tidak cepat tanganin, nanti penyakit yang biasanya maintenance-nya itu pada saat kita mudah mengalami sakit lebih besar ya biayanya. Nah, mumpung kita masih sehat, kita nanti apa namanya biaya untuk sehatnya nanti itu jauh lebih, menurut saya masih bisa lebih, katakan lebih murah lah dibanding kita sudah cedera dan mengalami sakit gitu ya. Dan apalagi kalau udah sakit, berapapun angkanya kita akan bayar gitu ya, daripada kita mengeluarkan biaya yang sangat besar tapi badan kita sakit, itu nggak nyaman kita nikmatin. Lebih baik sebelum terjadi kita cegah sekarang, kita mulai maintenance tubuh kita dengan memberikan asupan nutrisi yang mendukung proses perbaikan metabolisme tubuh kita gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa hitung juga begini, berat badan itu tuh indikatornya itu selalu kita tanyakan tinggi badan kita berapa, kemudian kita bisa tentukan misalnya gini,
tingginya 160 cm. Nah, berat badan yang sehatnya itu dia di angka 60 kg. Kemudian kalau dia pengen berat badannya sehat, sehat, kemudian satu lagi berat badan idealnya itu di 50 kg. Gitu ya. Misalnya dengan tinggi 160 tadi. Kemudian kalau pengen berat badan sehat dan ideal, 60 ditambah 50 itu 110 ya, dibagi 2. Itu 55 kg, itu badannya sehat dan ideal. Jadi sebenarnya tanpa kita menggunakan ukuran timbangan gitu, kita bisa lihat juga sebaiknya seberapa besar sih berat badan untuk kita masing-masing, yaitu dilihat dari tinggi badan kita. Gitu kalau angkanya itu tinggi badan kita dikurangi 100 atau tinggi badan kita dikurangi 110. Itu untuk menentukan sebaiknya berat badan saya dengan tinggi 160 misalnya. Saya pengen mencapai berat badan sehat kita di 60 kg. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melebihi dari 60, ini siap-siap mari kita sama-sama berprogram. Nah, ini ada di layar itu ada harap diingat nih. Apa yang ditakuti oleh organ tubuh kita, misalnya ginjal, kita tidak boleh berlebihan ya dengan asin-asin, makanan yang asin-asin, kemudian begadang, alkohol. Lalu kalau yang sakit mah itu dia menghindari yang makanan atau minuman yang dingin, pedas, asam gitu ya. Paru-paru itu dia harus menjauhi ini nih rokok, debu, polusi. Kemudian kalau liver kita misalnya dia takut nih dengan adanya lemak sama begadang, pasti nanti liver kita bermasalah. Kalau liver bermasalah, biasanya penyakit yang terjadi itu yaitu kerusakan pankreas, atau mungkin sering kita dengar diabetesnya gitu ya. Jantung itu jangan dikasih makanan yang asin sama lemak. Nah, pankreas tuh makan yang terlalu kenyang itu juga merusak pankreas kita. Lalu usus itu makan tanpa pantang, apa aja dimakan. Itu usus kita ini ya, maaf nih kalau boleh bilang, ini perut dan usus kita itu bukan tempat pembuangan akhir gitu. Jadi sebaiknya kita selektif dalam memasukkan makanan atau minuman yang mau kita konsumsi. Kemudian mata, itu misalnya lama di depan komputer, kemudian dampak dari segala macam penyakit gitu ya Bapak Ibu. Saya juga baru tahu ini kalau penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu sampahnya itu ada di mata. Yang nanti kita akan ngalamin misalnya kerusakan retina, kemudian kornea matanya dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita nggak sadarin bahwa baru tahu nih semua sampahnya penyakit kita itu ada di mata nanti akhirnya gitu ujung-ujungnya. Makanya nggak heran pada saat mulai tua itu kita mengalami kemunduran mata ya gitu ya, kemunduran fungsi mata itu dari dampak dari penyakit yang kita alami misalnya seperti itu. Jadi kita berhati-hati mulai dari sekarang, kita sudah tahu ini kita wajib berjaga-jaga ya sebelum terjadi hal-hal yang penyakit yang parah-parah lah gitu ya. Kemudian itu empedu juga bisa terganggu itu kalau kita tidak sarapan. Jadi salah juga ya, kadang-kadang kita pengen berprogram mengurangi kalori kita, tapi kita suka skip makan pagi. Padahal makan pagi itu penting, jadi wajib juga makan pagi. Dan kita harus lihat bahwa menu yang harus kita makan tuh apa. Biasanya nih orang kita kebanyakan makan paginya itu nasi kuning, nasi uduk, bubur gitu ya, roti. Padahal kita kalau boleh memilih gitu ya, kita pilihlah makanan yang kandungan proteinnya tinggi gitu. Supaya apa? Supaya kita tuh awet kenyangnya gitu. Jadi tidak cepat lapar lah katakan begitu. Dan tentunya tadi diimbangi dengan asupan air putih. Maka Bapak Ibu sekalian, sayangilah tubuh kita karena onderdilnya itu sulit untuk diganti apabila sudah terjadi kerusakan dan tentunya mahal ya. Gitu. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis vitamin yang kita konsumsi ini di next aja Mas.
Kita lihat saja ya sekilas ya. Nah, ini pabrik obat alami dari tubuh kita nih ya, Bapak Ibu. Itu terdiri dari hormon, enzim, dan imun. Nah, kita beruntung nih Bapak Ibu berada di, kita mengenal Atomi ya. Mr. Park ini mengenalkan kepada kita Atomi. Karena apa? Di Atomi kita punya, untuk memenuhi hormon kita itu punya, apa namanya, delima merah ya, yang kita sebut di sini pomegranate. Itu dia membantu menstabilkan, ada salah satunya itu menstabilkan hormon kita. Kemudian untuk enzim kita punya Finzem. Nih, kita punya untuk imun, kita juga punya di sini ada hemohim, ada ginseng. Jadi ada gabungan hemohim, pome, ginseng itu untuk menaikkan imun kita. Ini dasar nih Bu, Bapak Ibu sekalian nih. Dasarnya itu ada pabrik obat dalam tubuh kita. Kalau hormonnya itu imbalance, kemudian enzimnya cukup, imunnya juga bagus, itu ini pabrik obat ini akan memberikan penyembuhan terhadap tubuh kita tanpa kita harus masukkan obat-obatan kimia gitu ya. Dari misalnya kita sakit, dari dokter suka diresepkan beberapa obat gitu ya. Nah, kalau bedanya obat-obatan kimia dan obat-obatan herbal itu ada bedanya nih Bapak Ibu. Kalau obat-obatan kimia itu dia tidak penyerapannya itu tidak sampai level sel yang paling dalam. Jadi dia hanya menghilangkan simptomnya saja, permukaannya saja gitu yang disentuh, sementara intinya tidak kena. Sehingga pada saat dia nanti sudah tidak konsumsi obat, biasanya muncul lagi kembali gejalanya, jadi seperti kambuh lagi. Tapi kalau kita menggunakan namanya suplemen ya, kita beruntung juga di Atomi punya suplemen hemohim, dia bekerja di dalam darah dan dia bekerja di level sel gitu ya, dia menembus sel kita yang paling kecil. Jadi kita nanti mulai konsumsi rutin itu hemohim, pome, dan ginseng ya, terutama seperti itu supaya apa? Pabrik obat alami kita itu fungsinya itu meningkat gitu. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan ya, best seller produk di Atomi ada hemohim, pomegranate, dan ginseng. Bapak Ibu sering sekali nih ada materi-materi ini ya, fungsi-fungsinya dari masing-masing tadi secara garis besar sudah saya sampaikan. Kemudian kita lanjut. Nah, ini saya akan membahas tentang URT ya, Bapak Ibu. URT dulu. Bahan utama dari PURT itu asam galat. Asam galat ini fungsinya itu merupakan salah satu senyawa polifenol, yaitu bahan utama untuk mengurangi lemak berlebihan dalam tubuh kita. Makanya nanti dalam berprogram kita, selain tadi asupan cairan yang misalnya tadi sudah saya sebutkan, berapa banyak kebutuhan air putih kita, itu berat badan kita dibagi 30 atau dibagi 20, plus ini ditambah ini nih Bapak Ibu, PURT. Karena fungsi peranan dari PURT ini mengurangi lemak berlebihan dalam tubuh. Lemak yang mana? Selain lemak yang ada di bawah kulit, ini lemak yang nempel di organ tadi Bapak Ibu, yang kita lihat videonya sama-sama. Nah, dia akan rontok dengan asupan dari PURT ini. Selain itu, dia akan menurunkan kadar gula darah nih fungsinya. Terus mencegah pertumbuhan sel kanker. Jadi si PURT ini dia akan fungsinya dia itu selain mencegah pertumbuhan sel kanker itu, sel-sel baiknya kita itu dilindungin oleh si PURT ini. Si teh ini melindungi sel baik kita. Yang sel rusak, ya sel rusak itu apa sih yang disebut dengan sel rusak ya? Sel rusak itu sel kanker Bapak Ibu. Nah, sel kanker itu sel rusak dan itu dibuang, harus dikeluarkan. Nah, salah satunya kita bisa juga menggunakan si PURT ini untuk melindungi ya agar sel yang ada di dalam tubuh kita itu yang rusak tidak bertambah rusak, karena sifat dari sel kanker itu ngajak yang baik jadi rusak atau membawa yang baik itu menjadi rusak. Dia makan. Pertumbuhan sel kanker ini cepat sekali nih Pak, Bu. Dalam 1 detik dia tuh pecah dan pecah terus 1 detik, kemudian dalam 1 menit kira-kira berapa banyak nih pecahnya si sel ini gitu loh, dan pada saat hitungan jam, hari, bulan. Nah, kenapa kalau orang yang sudah terdeteksi sakit kanker itu dia cepat sekali stadiumnya naik?
Nah, gitu ya. Jadi baru tahu nih ternyata pantas aja ya orang sakit kanker itu cepat sekali naik stadiumnya karena ternyata dia setiap detik pecah. Nah, kita beruntung nih kita punya PuRTI. PuRTI ini akan membantu ini mencegah pertumbuhan sel kanker di tubuh kita. Manfaatnya yang lain yaitu antiinflamasi dan juga ya, baik, saya sudah diingatkan untuk tanya jawab. Sedikit lagi ya, mencegah kerusakan saraf kita. Berapa banyak sih kita konsumsi PuRTI? Ini dikonsumsi sesudah makan ya. Saya tidak menyarankan untuk Bapak Ibu yang mungkin menderita sakit MAH atau GERD gitu untuk mengkonsumsi PuRTI ini dalam keadaan perut kosong gitu. Cara penggunaannya nih, itu kita di awal konsumsi lebih baik kita buat lebih encer. Misalnya dengan setengah saset PuRTI itu dilarutkan dalam 1 sampai 1,5 liter air. Itu kita habiskan, ini dikonsumsi sudah makan, kita habiskan di bawah jam 12. Gitu. Dengan air hangat atau dengan air suhu ruangan, itu ini si teh PuRTI ini bisa larut ya. Dan untuk selanjutnya ditingkatkan secara bertahap dari minggu ke minggu penggunaannya. Lanjut. Nah, hasil tes dari PuRTI tadi bisa membantu penurunan berat badan ya. Indeks massa tubuh kita juga nanti akan berkurang. Lanjut. Nah, lanjut lagi Mas, kita skip yang ini. Nah, juga teh PuRTI ini itu akan membantu meningkatkan kolesterol baik kita dan dia akan menekan LDL kita. Gitu ya, menurunkan kadar kolesterol jahat kita. Gitu. Makanya penggunaan PuRTI ini sangat bagus untuk program pembuangan lemak visceral. Lalu yang kedua, kita beruntung di sini punya psyllium husk. Psyllium husk ini sangat bagus untuk pencernaan kita. Nah, penimbunan lemak itu ada di dalam usus juga. Kadang-kadang kita ngalamin perut buncit seperti itu ya. Kemungkinan besar itu banyak sampah-sampah dari makanan yang tidak terbuang secara tuntas. Nah, fungsinya psyllium husk di sini untuk membantu proses penyerapan nutrisi juga, gitu ya, untuk mengatasi masalah pencernaan kita, meringankan BAB kita supaya lebih lancar, gitu. Terus ini membutuhkan waktu yang lama ya di kamar mandi. Biasanya kita perlu mengkonsumsi psyllium husk, gitu. Kita perlu juga untuk yang mengalami sembelit gitu ya akibat dari diet dan pola makan yang tidak teratur selama ini. Itu dan siapa yang menggunakan ini itu yang merasa pada saat kita mau BAB itu kita tidak maksimal, itu rasanya kok masih ada tapi sudah tidak bisa keluar. Nah, kita perlu mengkonsumsi psyllium husk ini. Ini juga sangat bagus untuk program fat loss juga ya, mendukung program fat loss kita. Lanjut. Nah, kemudian ada atomi kita ada atomi Finezem. Finezem ini dia memiliki 6 enzim ya yang ada di dalam pencernaan kita yang fungsinya itu enzim-enzim ini mempunyai fungsi, tapi kalau kita kadang-kadang enzim kita sudah tidak bekerja secara maksimal seperti yang tadi saya sebut. Contohnya ada 6 enzim di dalam tubuh kita. Ada amilase. Amilase itu fungsinya apa? Dia untuk mencerna karbohidrat. Kemudian protease itu untuk mencerna protein. Lalu lipase untuk mencerna lemak dalam tubuh kita. Kemudian selulase itu untuk serat. Kemudian laktase untuk mencerna laktosa. Kemudian bromelin itu untuk mencerna protein. Nah, fungsinya juga membantu mengurangi berat badan juga. Kadang-kadang kita itu tanpa menyadari cara kita makan sehari-hari itu kita jadi pada saat lapar kita makan asal makan, padahal kita kalau boleh gitu saya coba bantu Bapak Ibu semua cara makannya itu ada sistemnya apa dulu yang harus kita makan. Saya boleh katakan namanya itu busalana. Jadi yang kita makan pertama itu buah-buahan dulu, kemudian sayur-sayuran, lauk pauk, dan terakhir nasi. Nah, coba mulai kita rubah. Biasanya kalau kita makan nasinya duluan gitu ya. Jadi banyak makannya nanti tambah sambal, kemudian tambah nasi panas seperti itu merangsang tuh. Kita makannya bukan bisa mengurangi tapi malah makin lahap sehingga kadang-kadang kita nambah lagi porsi makanannya. Jadi dibalik, kita banyak dulu makan buah-buahan,
Kemudian sayur-sayuran itu kan mengandung serat ya yang tinggi sama protein. Nah, sekarang saya berikan berapa ukuran yang harus kita makan itu ya. Misalnya buah-buahan kita tidak boleh berlebihan juga dalam makan buah-buahan. Kita pilih buah-buahan yang tidak berdaging tebal. Karena itu berdaging tebal biasanya manis gitu ya. Nah, kita pilih buah-buahan yang seperti apel gitu ya, pir yang warnanya putih gitu, kemudian ada bengkuang, ada melon yang mengkal. Kita kalau makan buah pilih nih, nah seperti ini nih, ketimun, kemudian bengkuang, melon atau semangka yang mengkal, bukan yang matang manis gitu ya. Kemudian buah pir putih, apel hijau, dan juga tomat. Contohnya buah-buahan seperti ini. Kemudian sayur-sayuran itu ada kol, ada selada, ada toge, ada ketimun, kemudian ada brokoli, bayam, labu kuning, kangkung, daun singkong, buncis. Nah, itu kita makan duluan tuh itu Bu, si sayuran ini. Baru lauk pauk. Nah, ukuran besarnya lauk pauk juga ada ininya ya, ada seberapa banyak sih. Misalnya kita makan telur rebus cukup 2. Gitu ya. Kemudian tahu tempe itu 4 potong. Tahu tempe supaya kalau kecukupan protein kita cukup ya, kita nggak gampang lapar gitu. Dia lebih bisa menahan rasa lapar lebih lama gitu. Dia bagus sekali untuk mereka-mereka yang berprogram. Kemudian besarannya kalau lauk pauk, kalau misalnya ikan itu sebesar telapak tangan kita, ini ikan, misalnya ikan yang harus kita konsumsi gitu ya, seperti ini. Daging juga sama, dagingnya kita pilih yang ikan atau ayam gitu. Kita coba mulai menghindari daging-daging merah seperti daging bebek, kemudian daging sapi gitu ya. Kalau misalnya pakai daging sapi juga kita pilih yang tidak ada lemaknya. Kemudian besaran nasi yang kita ambil itu sebesar kepalan tangan kita. Nah, kira-kira gitu. Jadi ingat pedomannya tadi adalah busalana, supaya kita tidak makan nasinya nggak banyak gitu ya. Pada saat kita sudah asupan si protein sayurnya cukup, pasti nasinya lebih sedikit karena sudah kenyang duluan tadi gitu. Lanjut. Nah, ini kita lihat video berikut nih tentang FineZem. Hai, pengen hidup lebih sehat? Makanan yang kita makan benar-benar bisa terserap nutrisinya. Itu adalah dengan FineZyme. Ya, FineZyme ini bagus banget buat menguraikan ya semua makanan yang kita makan. Ya, mengandung enzim-enzim, 6 enzim yang sangat bagus untuk mencerna protein, karbohidrat, lemak, serat, dan lain-lain, supaya apa yang kita makan bisa terurai dengan sempurna. Jadi perut nggak rasa begah, jadi semua gizi bisa kita dapat maksimal. Dan ini rasanya enak loh. Tuh tinggal dibuka gini aja. Rasanya enak. Yuk makan FineZyme tiap hari biar pencernaan sehat. Dan ini juga bisa membantu menurunkan berat badan karena pencernaan kita jadi bagus. Dah. Ya, ini. Nah, itu rasanya enak sekali, rasa nanas gitu. Ya, next, Riri masih ada? Kalau tidak ada, kita akan ke pertanyaan. Bu Ida, silakan Bu Ida, apakah sudah ada pertanyaan? Wah, luar biasa sekali. Ini kayaknya Bapak dan Ibu yang ikut Jum malam ini udah PR-nya banyak kayaknya, termasuk saya juga, Bu Win. Ini PR saya juga banyak. Pasti ya, Bapak dan Ibu setelah menyimak tadi pemaparan dari Bu Wiwin, itu pasti mencatat masing-masing, aduh kebutuhan saya kalorinya berapa nih per hari. Yang kemudian minumnya juga, itu kan pasti PR-nya masing-masing ada ya. Dan Alhamdulillah tadi Bu Wiwin juga sudah memaparkan produk apa saja yang bisa membantu mengurangi visceral fat ini. Tapi tentunya kan bukan hanya asupan dari suplemen juga ya Bu Wiwin, tapi juga tentunya dari pola makan kita yang harus kita rubah ya, betul? Nah, ini PR-nya atau pertanyaannya yang udah masuk di sini nih. PORT bukannya 200 mili, 240 mili ya diminumnya. Nah, betul. Ya memang betul. Nah, ini tapi ini salah satu cara bagi mereka yang tadi saya sebutkan yang baru awal-awal mengkonsumsi PORT ya. Kadang-kadang kalau
bagi mereka yang punya sakit mah atau mungkin punya GERD, kalau di awal-awal kita berikan QWERTY dengan ukuran 240 mili tadi akan kaget, mungkin dia akan merasa nyaman nantinya. Makanya tadi itu saran penyajian jika bagi kita yang masih awal-awal belum pernah konsumsi QWERTY gitu ya, kita sebaiknya kita bikin encer gitu. Boleh juga dengan 240 mili juga boleh. Dan cara konsumsinya sebaiknya kita konsumsi sesudah makan. Gitu. Kalau sebelum makan konsumsi malah apa? Nanti merangsang lebih itu tadi yang punya mah mungkin bisa terganggu. Gitu. Sarannya sih lebih baik sesudah makan gitu ya. Iya, baik. Cukup jelas ya Bu Sally untuk pertanyaannya dan sudah dibahas sama Bu Wiwin. Kemudian ada juga dalam rangka ingin menurunkan berat badan. Saya pernah melakukan tidak makan nasi, tapi tetap makan karbo yang lain. Dalam 1 bulan berat badan saya berkurang 5 kilo. Tapi mengapa setiap kali bandel, saya makan nasi, berat badan saya naik lagi 1,5 sampai 1 kilo. Nah, apakah ada cara supaya berat badan saya stabil, tidak naik-naik lagi? Nah, sering itu bukan hanya, ini tadi pertanyaan dari Ibu siapa? Dari Bu Vivi nih. Bu Vivi sendiri ini yang ngalamin ya. Kebanyakan dari kita ini pada umumnya seperti ini. Jadi boleh dibilang si apa ya, seperti dietnya atau seperti yoyo gitu ya. Jadi sudah naik turun gitu ya, seperti itu. Nah, makanya tadi saya kasih tips dalam kita apa namanya mengkonsumsi makanan itu dimulai dengan tadi busalana gitu ya. Memang karbohidrat itu ditaruh paling akhir gitu ya. Karbo itu kan bisa macam-macam, boleh nasi atau bisa kita ganti dengan jagung, misalnya dengan ketela. Ketelanya jangan yang ubi cilembu ya, Bapak Ibu ya. Itu kan manis gitu ya. Memang sih enak gitu ya, tapi ketelanya kita pilih yang ubi Jepang atau ketela yang lokal. Itu rasa manisnya kurang. Kemudian boleh juga kita pakai kentang. Kalau pakai kentang itu kita rebus, itu kita rebus beserta kulitnya dan kita makan dengan kulitnya gitu. Bisa diganti apa namanya bentuk dari si karbohidratnya tadi tidak harus melulu nasi. Misalnya nasi sebenarnya nasi putih tidak masalah gitu ya. Nasi merah, ada beras merah, beras hitam, beras coklat itu bebas ya dalam berprogram. Yang pasti itu tadi ukuran kita berapa banyak sih sebesar kepalan tangan kita gitu. Contohnya atau talas atau labu kuning itu karbohidratnya boleh diganti, tidak harus nasi. Kita juga tentunya kita harus menghindari itu goreng-gorengan, minyak, gula yang berlebihan, santan gitu. Kemudian cara masaknya nih Bu Vivi mungkin masaknya masih salah. Sebaiknya kita kukus, rebus atau bakar gitu. Cara proses pembuatan makanannya ya, cara masaknya ya, boleh dikukus, dibakar atau direbus gitu ya. Kita harus pintar-pintar mengolah makanan nanti gimana caranya gitu ya. Yang jelas tidak dengan goreng-goreng, terutama seperti itu. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ada lagi nih. Untuk diet 1 hari, kalau makan 2 kali minum QWERTY 2 kali atau makan 3 kali, jadi harus 3 kali atau cukup 1 kali sehari? Sebenarnya begini, kalau boleh tadi saya menggunakan cara yang selama ini saya pelajari ya. Tadi kan saya menyarankan menggunakan QWERTY itu kan sesudah kita makan pagi tuh. Misalnya gini, sarapan kita kan jam 7 sampai jam 9 nih pada sarapan. Habis sarapan kita kan selain tadi kita minum QWERTY, kita kan juga punya PR nih, minum air putih. Betul kan? Ya tetap diingat, tetap harus. Jadi ini kita juga punya PR lagi tambahan, kita konsumsi QWERTY. Nah, QWERTY ini sebaiknya dikonsumsi kalau saya di bawah apa namanya jam 12. Karena tubuh kita sedang melakukan proses pembuangan gitu ya. Detoksifikasi, lagi buang-buang lemak tuh, di situ dia membutuhkan apa? Membutuhkan si teh ini, kandungan air di dalam QWERTY ini, dan asupan air yang tadi kita harus lakukan juga gitu ya. Nah, itu kita sebaiknya dikonsumsi sesudah di bawah jam 12 itu kalau saya. Tapi seandainya pun sore hari kita butuh pengen lagi minum teh nggak apa-apa gitu ya. Kita minum teh daripada nanti kita minum-minum yang lain gitu. Nggak apa-apa minum teh 2 kali misalnya sore jam 4, jam 5 gitu ya. Pada saat tea time kita boleh minum teh gitu.
Kira-kira Oke, gitu. masih ada nih Bu Win. Untuk yang sakit mah apa aman mengkonsumsi puerti? Karena teh bisa merangsang asam lambung naik. Betul, betul sekali. Seperti tadi saya bilang, makanya konsumsinya lebih baik sesudah makan. Jadi perutnya itu ibaratnya lambung kita sudah terlapisi oleh makanan tadi, ya. Makanan seperti kalau lambung kita sudah terlapisi atau udah terisi makanan, itu sepertinya gitu ya, sepertinya dia aman. Kecuali kalau yang sakitnya mahnya parah, ya lebih baik diobatin dulu. Karena kan sensitif ya dia kalau kena yang tadi kandungan dari dalam teh tersebut gitu. Jadi kita juga harus pilih-pilih. Kalau memang sudah tahu kita tidak tahan dengan konsumsi puerti tadi, sebaiknya tidak dulu, menunggu kondisi lambung kita membaik. Gitu. Oke, oke. Ya baik Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan yang lainnya mungkin nanti bisa Bu Win jawab juga ya di kolom chat ya, karena ini waktu sudah udah mepet-mepet. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali Bu Win atas penjelasannya yang luar biasa ya. Tentunya kita mendapatkan ilmu yang sangat berharga malam hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, silakan untuk yang membutuhkan produk-produk Atomi bisa langsung melakukan transaksi pembelanjaan di aplikasi resmi ya Bapak dan Ibu, yaitu di Atomi Mobile atau di website Atomi. Jika Bapak dan Ibu belum member atau belum registrasi member, silahkan hubungi para pengundangnya untuk dibantu registrasi member supaya bisa langsung belanja ya. Nah, kemudian juga untuk belanja di Atomi ini, Atomi menyediakan juga free ongkos kirim ya Bapak dan Ibu. Namun tentunya ada batas minimal untuk pembelanjaannya, di mana di daerah Jabodetabek ini bisa dilihat sendiri ya, Jabodetabek itu minimal 1 juta rupiah, untuk Jawa itu 2 juta rupiah, Sumatera, Bali, Lombok di minimal pembelanjaan 3 juta, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara di minimal pembelanjaan 4 juta, dan untuk Maluku dan Papua sampai saat ini memang belum ada untuk biaya free ongkir ya. Semoga kedepannya kita bisa Atomi bisa memberikan free ongkir juga untuk wilayah sana. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, untuk yang pembelanjaan di bawah minimum pembelanjaan itu tetap bisa ada free ongkir juga Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan pengirimannya melalui kantor Education Center di mana Bapak dan Ibu terdaftar. Ya, jadi silakan Bapak dan Ibu alamatkan ke kantor EC. Namun tentunya kalau ke kantor EC harus dibawa sendiri ya, tidak bisa diantarkan oleh EC-nya ke alamat Bapak dan Ibu. Nah, untuk produk-produk yang masih belum masuk ke Indonesia, Bapak dan Ibu bisa juga melakukan pembelanjaannya melalui aplikasi @Gmall yang Bapak dan Ibu bisa buka juga ini melalui aplikasi Atomi Mobile ya. Nanti bisa ditanyakan kepada para pengundangnya gimana caranya untuk belanja di @Gmall ya. Jadi nanti belanja barangnya akan langsung dikirimkan dari Korea dengan ongkos kirim yang nanti dihitung pada saat Bapak dan Ibu melakukan check out, sudah tercantum berapa ongkos kirimnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu melakukan pembelanjaan di website resmi atau di aplikasi Atomi Mobile, Bapak dan Ibu tentunya mendapatkan jaminan jaminan produk yang asli, kemudian juga packingnya juga sangat baik ya karena sudah standar internasional, dan tentunya Bapak dan Ibu akan mendapatkan poin dari setiap barang atau produk yang Bapak dan Ibu beli melalui aplikasi resmi. Nah, kemudian silakan Bapak dan Ibu menghubungi para pengundangnya ya. Nah, Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya registrasi cara pembelanja, maka acara Zoom malam hari ini sudah berada di akhir acara ya. Namun sebelum ditutup, saya akan informasikan juga untuk beberapa event dari Atomi Fever yang rutin diadakan ya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mencatat yang baru-baru terutama ya, bahwa kita setiap hari Selasa malam itu ada Zoom GSM Preview setiap pukul 20 hingga 21.30, lalu Zoom Startup ya setiap Kamis malam sama juga pukul 20 hingga 21.30. Dan satu lagi event besar yang diadakan oleh Atomi ya, Bapak dan Ibu, ada setiap bulan kita berangkat sama-sama ke Jakarta, yaitu Success Academy. Dan untuk bulan September ini betul, itu diadakan tanggal 27 dan 28 September. Ya, tempatnya masih di Retop,
Jalan Pecenongan nomor 72. Bapak dan Ibu silahkan menghubungi para pengundangnya. Ya, karena tiketnya sangat terbatas sekali Bapak dan Ibu. Apalagi saat ini cara membeli tiketnya kan kita langsung online ya. Jadi Bapak dan Ibu segera hubungi para pengundangnya, jangan sampai tidak mendapatkan tiket ya Bapak dan Ibu. Tiketnya hanya 150.000. Bapak dan Ibu sudah mendapatkan 2 hari untuk seminar, kemudian juga goodie bag produk Atomi senilai 150.000 juga, dan juga makan malam. Sangat murah sekali ya Bapak dan Ibu. Sayang sekali kalau Bapak dan Ibu tidak datang ke Success Academy. Karena di sana kita akan belajar banyak dari orang-orang yang sudah sukses di Atomi. Nah Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu juga ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tentang Atomi, Bapak dan Ibu bisa juga buka channel YouTube-nya Atomi Paper. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya. Ya, Bapak dan Ibu, demikian Jum Bedah Produk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Wiwin atas pemaparan materinya yang luar biasa ya, walaupun terbatas waktunya, tapi sudah banyak yang disampaikan ya. Hingga Bapak dan Ibu catat semua PR-nya apa saja yang harus diperbaiki masing-masing, termasuk saya juga Bapak dan Ibu ya. Nah, kami semua tim yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah tetap stay tune ya. Masih di atas, masih 100 lebih ya yang masih stay tune sampai akhir 124. Wah, luar biasa ya. Itu terima kasih sekali. Semoga Bapak dan Ibu mendapatkan informasi yang berharga pada malam hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kami mohon maaf juga apabila ada penyampaian kami yang salah dalam pemaparan malam hari ini. Sampai jumpa lagi di acara Jum Bedah Produk berikutnya, tentunya dengan materi yang lebih menarik dan juga event-event Atomi Paper lainnya. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Malam Bu Ida, makasih. Terima kasih, Terima kasih Bu Ibu-Ibu. Wiwin. Selamat malam. Selamat malam.